apa yang didirikan kayak posko seperti ini? Oh, ini wujud partisipasi masyarakat Desa Sukamulya akibat adanya rencana pengukuran terhadap lahan di areal Desa Sukamulya. Informasi yang berkembang kan tanggal 9 Agustus 2016 kemarin mau dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional untuk kepentingan Bandara Internasional Jawa Barat. Sementara prosedur dan tahapan-tahapan yang ada dalam undang-undang itu belum dilaksanakan. Untuk itu kami menolak dilakukannya pengukuran terhadap lahan desa kami. Seperti itu. Ada berapa posko yang didirikan, Pak? Posko ini ada dua, karena Sukamulya ini ada dua pintu masuk. Yang satu di sini di Ciborelang dan yang satunya di Buah Kapek di arah selatan. Siapa saja Pak yang ikut terlibat di posko? Ya semua warga, jadi semua warga di sini standby. Kalaupun nanti ada pihak dari BPN maupun dari pihak aparat keamanan datang mengukur ke sini, ya akan kami hadang sebelum proses-proses atau aturan yang ada dalam undang-undang itu dilakukan. Sudah berapa hari Pak berlangsungnya pendirian posko ini? Posko ini didirikan tanggal 9 Agustus kemarin, berarti sekarang sudah tanggal 12 ya, sudah 3 hari, 4 mas sekarang. Ini berarti warga menjaga 24 jam? Ya, warga menjaga 24 jam di sini, standby, pagi mereka berkumpul, terus sampai malam, sampai pagi lagi. Dan mereka pun gotong royong untuk kebutuhan logistik seperti konsumsi dan lain sebagainya. Ya, ibu-ibunya kayak kondangan gitu, kayak kondangan ke orang hajatan, saking mereka mau berpartisipasi karena tanah kelahirannya mau direbut, dirampas. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, Ya, ibu-ibu, kalangan bapak-bapak, pemuda-pemudi, anak-anak juga ikut. Nah, sampai sekarang upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh warga? Upaya terkait apa? Upaya terkait setelah mendengar adanya informasi akan ada pengukuran. Ya kami mencari informasi, Persiapan ya persiapan mencari informasi untuk kapan sebenarnya pengukuran itu akan dilakukan. Toh katanya tanggal 9 kan berdasarkan surat yang dilayangkan BPN ke Sekda Provinsi dan ke Biro Aset, tanggal 9 ada pengukuran, tapi ternyata tanggal 9 gagal. Dan ada isu lagi kemarin tanggal hari Kamis itu juga akan dilakukan pengukuran dan ternyata tidak ada juga. Ya sejauh ini kami melakukan lobby-lobby ke pihak-pihak yang terkait gitu supaya pengukuran tidak boleh dilakukan selama belum ada pembicaraan dengan warga. Jadi kami memohon kepada mereka, siapapun pihak yang membutuhkan lahan desa kami, silahkan datang ke Sukamulya, diskusi dengan masyarakat, kemauan masyarakat seperti apa, kemampuan pemerintah seperti apa, nanti kita cari jalan tengahnya. Seperti itu. Sudah ada relasi dari mana saja dari Sukamulya ini? Kalau relasi kami kan dari dulu juga sudah berjejaring dengan kawan-kawan pergerakan di Jakarta seperti KPA, API, kemudian dari Jawa Baratnya LBH, YLBHI dan Walhi gitu kan. Jadi SPM juga, Serikat Petani Majalengka, kami sudah berjejaring dan mereka yang membantu kami dalam pergerakan ini gitu. Karena memang proyek pembangunan proyek Bandara Internasional Jawa Barat ini syarat akan korupsi-korupsi gitu kan. Bisa dilihatlah keberadaan rumah hantu di sekeliling ini luar biasa sekali. Dalam jangka waktu 1 minggu ini ratusan rumah hantu didirikan. Kalau tidak salah berdasarkan survei kami itu sekitar 433 rumah hantu yang ada di Sukamulya, yang baru, belum yang lamanya. Baru. Ya. Berarti kalau sampai total dari yang lama sampai yang baru udah banyak banget itu. Banyak banget, termasuk kalau dihitung sama yang udah dibongkar lagi gitu kan, ya mungkin sampai 1000 nyampe. 1000 juga nyampe. Iya, 1000 rumah hantu. Nah, ini kan harusnya pemerintah atau siapapun yang berkepentingan dengan proyek ini harusnya kan melek, membuka mata dan hati gitu kan, bahwasanya telah terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam pembebasan lahan di sini. Sebelumnya pernah ada dari pihak entah dari provinsi ataupun dari kabupaten yang berkunjung? Sama sekali belum. Dulu pernah dari DPRD Jabar Komisi 1. Ya kalau DPRD kan sebatas menyampaikan aspirasi gitu kan. Sedangkan yang
punya keputusan kan bukan DPRD katanya. Mereka yang membutuhkan lahan ini gitu, termasuk Pemda dan Pemprov Jabar. Ya belum ada sampai sekarang. Belum pernah ada. Iya. Kalau terkait dengan sosialisasi, Ya apalagi sosialisasi itu kan. Sosialisasi itu kan ada sosialisasi perencanaan, ada sosialisasi persiapan, perencanaan, kemudian pelaksanaan dan seterusnya gitu proses selanjutnya. Nah, dari sekian proses sosialisasi itu satu pun belum pernah dilaksanakan. Seperti perencanaan gitu kan, penetapan lokasi itu. Seharusnya pada saat penetapan lokasi itu baik dari masyarakat, baik dari pemerintah desa itu kan harusnya diajak berembuk. Bahwasannya kami mau bikin bandara di daerah bapak-bapak, lokasinya ditetapkan di sini, apakah ada setuju atau tidak gitu. Nah, ini tidak pernah dilakukan. Penlok pertama itu keluar tahun 2005, kemudian di 2008 keluar lagi, dan baru keluar lagi tahun 2015. Dari keluarnya ketiga penlok itu, penetapan lokasi itu, pemerintah, baik pemerintah desa maupun masyarakatnya tidak pernah diajak bicara dalam penetapan lokasi itu. belum pernah ada. Ya belum. Ya jadi menurut kami dari situ, dari awalnya saja kan sudah cacat gitu kan, sudah menyalahi aturan untuk penetapan lokasinya saja gitu. Apalagi yang kesininya pembebasan lahan seperti yang terjadi 33 hektar itu tanpa pengetahuan kepala desa dan lain sebagainya, terus tanpa dilakukan pengukuran dan validasi. Ya jelas ini pelanggaran gitu kan. Kita beli tanah kok nggak diukur gitu, kita taunya dari mana tanah itu ada. Ya bisa saja kan kita aku gitu kan, karena kita tidak diukur lagi. Ya misalkan tanah kosong kita foto kemudian kita edit pakai komputer, ada rumahnya, itu kan bisa seperti itu, dan itu memang dilakukan seperti itu. Itu yang disebut dengan rumah siluman. Rumah siluman, ada rumah hantu kan di kita itu istilahnya, ada rumah hantu dan rumah siluman. Kalau rumah hantu secara fisik ada, cuman memang tidak layak huni karena di dalamnya itu ya masih ada sawah, masih ada tanaman cabai, tanaman singkong dan lain sebagainya. Kalau rumah siluman itu tanah kosong, cuman diedit pakai komputer, pakai Photoshop dan lain sebagainya, itu dibikin ada rumahnya gitu. Ya gampang lah pakai komputer gitu kan. Yang mendirikan rumah-rumah hantu kayak gitu siapa ya? Kebanyakan bukan orang Sukamulya, karena kalau orang Sukamulya rasanya tidak mungkin satu orang bisa kuat membangun rumah hantu sampai 20-30 rumah gitu kan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau berdasarkan pengamatan kami, memang tanahnya punya orang Sukamulya, kemudian disewakan, dan yang bangun rumah-rumah hantu ini orang-orang luar yang punya uang. Karena keuntungan dari rumah hantu ini, kita bikin rumah hantu dengan modal sekitar 20-30 juta, nanti dibeli sama mereka itu sekitar 100 juta. Nah ini kan sudah jelas menghambur-hamburkan uang negara. Kemudian apa menjadi harapan terbesar dari warga Sukamulya? Harapan terbesar kami adalah bandara tidak jadi dibangun di desa kami. Artinya desa kami tetap utuh, ke desa kami tetap di sini, dan kalaupun tidak bisa, itu sebagai langkah terakhir, kami harus pergi dari desa kami. Maka apa yang menjadi tuntutan kami harus dipenuhi. Yang pertama, kami tidak mau diganti rugi, tapi kami mau diganti untung. Yang kedua, karena kami mayoritas adalah petani, maka sediakan kembali lahan pertanian untuk kami. Artinya ketika kami harus pindah, lahan pertaniannya harus disediakan, rumahnya harus disediakan, kemudian sarana umum, fasilitas sosial harus ada, masjid, tempat ibadah dan lain sebagainya, sekolah, kemudian listrik, balai desanya harus ada. Seperti sekarang aja kita sepertinya memindahkan desa ke tempat lain saja seperti itu. Dan harus kami yang menentukan mau di mananya. Karena kami memang sudah nyaman di sini. Kami tidak mau terusir kehidupan kami yang sudah nyaman di sini terusir, harus lagi kami berepot-repot untuk kehidupan kami di masa yang akan datang. Sampai kapan aksi ini dilakukan? Sampai ada yang mau turun ke sini. Berapapun waktunya akan kami tunggu. Yang turunnya itu siapa, Pak? Yang memerlukan tanah. Mereka yang memerlukan tanah, mereka yang berkepentingan akan proyek ini, mereka yang sudah mendolimi kami, ya mereka yang harus turun. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Ya, sama.